ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam. Itu jangan terlalu banyak merekayasa. Jadi hidup secara alami. Segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari Lao Tzu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi apa-apa ada prosesnya. Kita kadang senang, kadang susah, kemudian kita jadi lebih bijaksana, kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain. Macam-macam peristiwa dalam hidup, yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri. Kadang-kadang manusia yang terburu-buru, ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil, ingin cepat diakui, ingin cepat populer. Hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Urip iku urup. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, suro diro joyo ningrat lebur dining pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Kita ini kan sering ragu-ragu, mau mengubah hidup, mau apalagi mancang cita-cita, mau memimpikan sesuatu. Itu saya sebut tadi banyak tidak berani, sehingga hidup kita tidak berubah-berubah. Nah, menurut Martin Luther King, sudahlah melangkah saja, tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan macam-macam. Tidak harus engkau lihat semua anak tangga. Kalau memang itu sudah bagus dan mantap, engkau yakin, jalan. Tidak usah dibahas lagi, didiskusikan lagi, dicari semua kemungkinan konsekuensinya, malah tidak jalan-jalan. Katanya Martin Luther, ambil langkah pertama, jalanlah. Kalau tidak begitu hidupmu tidak akan berubah. Terlalu banyak pertimbangan. Bumi itu kelihatannya cuma debu, tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak, banyak juga hal tidak berharga. Lebih kotor dari debu, mungkin kotoran, tapi dia tidak kelihatan, ada di balik yang fisik. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga katanya Rumi, jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Kacamata ini ya kacamata lahirnya, cuma kan lahirnya tidak penting. Yang lebih penting apa? Maknanya. Alat untuk baca. Kalau cuma lahirnya ya cuma kaca sama plastik sama itu. Dia jadi bermakna karena apa? Ada sesuatu yang dikandung di balik yang fisik apa? Dia bisa dipakai untuk baca. Itulah makna. Seseorang bertanya, apa itu cinta? Aku jawab, jangan tanya tentang maknanya. Kalau engkau sudah menjadi seperti aku,
maka engkau akan tahu. Saat cinta memanggilmu, engkau akan berkisah tentang itu. Jadi cinta itu penting, modus paling penting dalam hidup ini. Dan gak usah kamu terlalu capek mendefinisikan, membahas, mengkaji apa itu cinta. Itu tidak terlalu penting katanya Rumi. Yang penting apa? Jalani saja, nanti engkau paham. Jalani saja, kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya tidak bisa dijelaskan. Nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi alat utama itu akal dan kolbu. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal?